Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang anime Arif Fureta. Dalam video ini, gue tuh mau bahas lanjutan anime Arif Fureta berdasarkan light novel volume 11. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 11. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Hajime saat ini tuh seperti tenggelam dalam kegelapan, dan dia juga mendengar suara orang-orang yang terus memanggilnya. Hajime pun saat ini terbangun, dan dia tuh melihat para cewek menangis. Kaori bilang kalau jantung Hajime sempat berhenti, untungnya masih bisa diselamatkan. Semua orang berusaha untuk nyembuhin Hajime. Hajime di sini berterima kasih pada semua orang yang udah berusaha nyembuhin dia. Hajime juga di sini melihat semua orang tuh lega ketika Hajime masih hidup. Hajime di sini minta maaf karena telah membuat semua orang khawatir. Hajime lagi-lagi berterima kasih sama semua orang yang udah berjuang dalam nyembuhin dia. Dalam hatinya, Hajime tuh sadar kalau sekarang tuh banyak orang yang sangat peduli padanya. Hajime bertekad untuk terus maju supaya nggak membuat orang-orang khawatir. Di sini, Miu tuh langsung memeluk Hajime. Hajime bilang kalau Miu adalah anak terkuat yang pernah Hajime temui. Miu berhasil menghentikan Hajime yang sedang dalam amukan yang besar. Hajime tuh berterima kasih pada Miu karena udah menghentikannya. Seperti biasa, para harem Hajime tuh sekarang lagi ribut dan berisik soal rebutan Hajime. Karena ribut, Miu tuh di sini langsung mencium pipi Hajime. Lebih tepatnya hampir kena bibir. Keributan di sini kembali terjadi. Bahkan para cowok teman sekelas Hajime, mereka tuh menganggap kalau Hajime adalah lolicon. Miu di sini bilang, ayahnya tuh harus memastikan bahwa Yue bisa diselamatkan. Hajime di sini berjanji pada Miu kalau dia tuh bakal nyelamatin Yue. Patih Hajime dan yang lainnya juga jadi semangat dan mereka tuh berjanji untuk nyelamatin Yue. Gak lama Hajime pun bangkit dan dia menciptakan pedang yang terbuat dari batu. Hajime mengambil pedang itu dan dia mengancam para sipil ras iblis untuk menjawab semua pertanyaan Hajime. Teman-teman sekelas Hajime yang melihat Hajime mengancam, mereka tuh menganggap kalau Hajime tuh seperti bos Yakuza, bahkan mungkin Demon Lord. Hajime di sini terlihat sangat menakutkan. Hajime di sini mengancam para iblis dan dia tuh mau tahu info tentang Sanctuary. Para iblis di sini menjawab, diketahuilah bahwa Sanctuary adalah tanah suci yang disiapkan dewa untuk para iblis. Ketika para iblis masuk ke sana, maka para iblis akan menjadi ras yang paling mulia. Bisa dibilang mereka adalah para pelayan dewa. Diketahui juga kemungkinan Apostoles itu dapat membuka pintu gerbangnya. Hajime terus mengancam supaya dapat info lebih banyak. Tapi karena Hajime tahu kalau mereka tuh cuma warga sipil, Hajime tuh nggak terlalu berharap banyak untuk dapat info. Beberapa iblis di sini mencoba untuk melarikan diri, tapi tiba-tiba lantai membelenggu mereka. Hajime di sini ngasih peringatan supaya jangan ada yang kabur. Sebenarnya, para iblis tuh bisa melepaskan belenggu itu dengan mudah, tapi mereka tuh takut sama ancaman Hajime. Hajime dan yang lainnya, mereka pun diskusi untuk membahas penyelamatan Yue. Untuk awal, mereka tuh diskusi tentang gimana caranya dalam membuka pintu gerbang Sanctuary. Saat diskusi, Aiko tuh nanya apakah Hajime udah menemukan cara untuk pulang ke bumi. Hajime bilang, iya, dia udah menemukan cara untuk pulang ke bumi. Beberapa teman sekelas Hajime tuh memaksa Hajime untuk segera memulangkan mereka ke bumi. Hajime bilang kalau semua artefaknya tuh udah dihancurkan sama Ehid. Beberapa orang masih memaksa Hajime untuk membuat ulang artefak itu supaya mereka tuh bisa kembali ke bumi. Hajime di sini terlihat marah dan dia tuh memegang pedangnya. Aiko menenangkan para siswa untuk tidak memaksa. Para siswa yang memaksa itu mukanya tuh langsung pucat ketika melihat Hajime sangat marah. Aiko di sini nenangin siswanya dan bilang kalau sebaiknya mereka tuh nurut sama Hajime. Aiko di sini bilang kalau artefak itu bisa membawa Hajime ke bumi, maka harusnya itu juga bisa membawa Hajime ke Sanctuary.
Hajime bilang kalau itu adalah pemikiran yang bagus, tapi sayangnya Hajime tuh membuat artefak itu bersama dengan Yue. Hajime nggak yakin kalau dia tuh bisa buat artefak itu sendirian. Di sini, beberapa siswa bilang kalau Hajime tuh cuma mentingin Yue daripada keselamatan banyak orang. Hajime di sini bilang kalau dia tuh jelas lebih mentingin Yue daripada keselamatan teman-teman sekelasnya. Hajime juga di sini tegasin, walaupun kembali ke bumi, mereka tuh tetap bakal dibantai sama Ehit. Ehit saat ini mengincar bumi, jadi nggak ada gunanya untuk pergi ke bumi sekarang. Semua teman sekelas Hajime terdiam mendengar perkataan Hajime dan mereka tuh kembali putus asa. Hajime diskusi lagi untuk membahas cara masuk ke Sanctuary. Hajime bilang kalau dia akan mencoba untuk membuat artefak yang bisa membuka paksa pintu itu. Suzu dan Ryutaro di sini nanya apakah Hajime tuh bisa menang kalau pintunya terbuka. Hajime bilang kalau dia bisa menang. Suzu di sini terlihat putus asa. Musuh yang sekarang tuh terlalu overpower. Suzu nggak ngerti kenapa Hajime tuh bisa yakin kalau dia bakal menang. Hajime bilang kalau dulu dia tuh dicap sebagai pecundang, tapi sekarang dia tuh bisa mencapai tempat di mana orang anggap sulit digapai. Hajime tuh udah terbiasa melawan musuh yang sangat kuat. Dari awal, Hajime tuh memang sangat lemah dibandingkan musuh-musuhnya. Tapi pada akhirnya ketika dia berjuang, Hajime pun berhasil. Hajime bilang kalau dia tuh bakal nyelamatin Yue dan membunuh Dewa Ehit. Hajime udah banyak belajar dari pertarungan sebelumnya, jadi sekarang dia tuh bukan lagi yang dimangsa. Dialah yang akan memangsa Dewa Ehit. Para siswa di sini melihat tekad Hajime. Mereka tahu kalau Hajime punya tekad baja. Awalnya Hajime tuh sangat lemah, tapi karena punya tekad baja, Hajime tuh bisa menerobos semuanya. Hajime bilang ke semua orang kalau semua orang tuh bebas memilih untuk sembunyi ataupun ikut bertarung dengannya. Hajime di sini tegasin kalau dia tuh akan tetap bertarung. Suzu, Shizuku, dan Ryutaro mereka menguatkan tekad untuk ikut Hajime. Hajime bilang kalau dia tuh akan menyerahkan masalah Eri dan Koki kepada Suzu, Ryutaro, dan Shizuku. Di sini Lily bilang kalau penyerangan Ehit bakal dimulai dari negara Heilig. Liliana minta Hajime untuk membuatkan sesuatu supaya negaranya tuh bisa bertahan selagi Hajime mengalahkan Ehit. Hajime bilang kalau dia tuh sangat benci Ehit. Jadi dia tuh nggak akan pernah biarin rencana Ehit berjalan dengan lancar. Hajime bakal menggagalkan semua rencana Ehit, termasuk rencana yang mau menghancurkan planet Tortus. Hajime bilang seluruh negara di dunia harus bersatu. Dan Liliana punya tugas untuk menyatukan dunia dalam waktu 3 hari. Dengan begitu, Hajime tuh bakal memberikan artefak-artefaknya pada semua orang supaya bisa bertahan dalam menghadapi Apostless. Hajime bakal ngasih Lily artefak yang bisa membuat Lily bisa mengunjungi banyak negara dengan cepat. Semua orang kaget karena harusnya artefak-artefak Hajime tuh semuanya tuh telah dihancurkan. Hajime bilang sebelum menuju wilayah iblis, dia udah menyimpan beberapa artefak di perbatasan dekat labirin es. Lily di sini bertanya, gimana mungkin dia bisa meyakinkan banyak negara bahwa Ehit akan menghancurkan dunia dalam waktu 3 hari. Hajime bilang, dengan menggunakan sihir, Hajime tuh bisa merekam ulang semua kejadian yang terjadi. Setelah itu, Liliana bisa ngasih lihat rekaman itu kepada seluruh dunia. Hajime yakin beberapa pemimpin dan orang-orang penting yang pernah bertemu dengannya, mereka tuh pasti bakal percaya dan akan mendukung Liliana. Selain itu, karena Aiko adalah Dewi Kesuburan, Aiko bisa ngasih pidatonya untuk meyakinkan orang-orang. Kalau Ehit telah memanipulasi orang-orang di dunia, maka mereka juga bisa memanipulasi orang-orang untuk memberontak pada Ehit. Di sini, Hajime memanggil Aiko dengan sebutan Aiko Sensei. Jadi biasanya tuh Hajime memanggil Aiko dengan sebutan Sensei, tapi sekarang tuh Hajime memanggil Aiko dengan sebutan Aiko Sensei. Dan itu membuat Aiko senang sampai tersipu malu. Semua teman-teman kelas Hajime sadar kalau Aiko tuh telah jatuh cinta pada Hajime. Mereka nggak nyangka Hajime tuh bisa membuat Aiko jatuh cinta. Aiko juga di sini meminta Hajime untuk memanggil Aiko dengan sebutan namanya aja, jadi tanpa sensei. Sesuai dengan permintaan Aiko, Hajime tuh sekarang memanggil Aiko pakai namanya aja, tanpa pakai sensei. Aiko bilang kalau dia tuh bakal berjuang dalam misi kali ini. Liliana juga meminta Hajime untuk memanggilnya pakai nama Lily, bukan nama putri. Hajime di sini menurutinya. Liliana juga
di sini tuh minta disemangatin sama Hajime. Dan ketika disemangatin Hajime, Liliana bilang kalau dia tuh bakal berjuang keras. Hajime di sini tegasin rencananya lagi. Hajime bilang kalau tujuan utamanya nyelamatin Yue. Untuk masalah Eri maupun Koki, dia tuh bakal menyerahkannya kepada Suzu, Ryutaro, dan Shizuku. Sedangkan untuk Apostless, Hajime tuh menyerahkannya pada pasukan dunia. Hajime juga bilang selama 3 hari ini, dia, Kaori, Remiya, dan Miu, mereka tuh bakal menuju labirin Orcus untuk mencari bahan-bahan mentah dalam pembuatan artefak. Hajime di sini menyuruh Seiya untuk menuju labirin Raisen. Seiya harus berhasil meminta bantuan dari Milady. Sedangkan untuk Tio, Hajime mau kalau Tio tuh kembali ke desanya. Dan setelah itu, Hajime mau para naga tuh bergerak dalam perang kali ini. Di sini, Tio tuh meminta Hajime untuk berjanji supaya bisa meraih masa depan yang indah bersama semua orang. Hajime di sini janji kalau dia tuh akan meraih masa depan indah untuk semuanya. Hajime menyuruh Shizuku untuk menuju ke Kaisaran. Shizuku harus meyakinkan Kaisar untuk ikut membantu. Bagi Hajime, karena Kaisar tuh suka sama Shizuku, maka Hajime tuh yakin kalau Shizuku akan mampu membuat Kaisar membantunya. Hajime juga di sini mempercayakan kepemimpinan para siswa kepada Yuka. Yuka di sini tersipu malu karena dia tuh dipercaya sama Hajime. Yuka bilang kalau dia tuh bakal berjuang. Intinya di sini, Hajime ngasih tugas-tugas yang bisa dilakuin sama semua orang. Semuanya tuh harus kerjasama kalau mau selamat. Hajime di sini juga bilang, semua orang tuh jangan terlalu mikirin berjuang untuk dunia. Hal itu terlalu berat untuk ditanggung. Hajime bilang, semua orang tuh harus mencari tujuannya masing-masing. Hajime di sini punya tujuan untuk nyelamatin Yue, makanya dia tuh mau melawan Ehid. Semua orang tuh bisa menemukan alasan yang tepat dalam melawan Ehid yang ingin menghancurkan dunia. Apapun alasannya, tujuannya tuh tetap sama, yaitu mengalahkan Ehid. Semua orang yang mendengar pidato Hajime, mereka tuh jadi bersemangat. Mereka tentunya gak mau mati, dan mereka tuh harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka harus melawan Ehid supaya bisa bertahan hidup. Saat ini, Hajime, Kaori, Remiya, dan Miu, mereka tuh ada di labirin Orcus. Kaori dan Hajime pergi menjelajah, dan Kaori mendapatkan banyak material berkat kompas sihir. Oh ya, sebelum Hajime dan yang lainnya jalanin misi, Hajime tuh udah membuat kurungan untuk mengurung warga sipil dari ras iblis. Hajime juga di sini ceritain ke Kaori ketika pertama kali dia tuh bertemu sama Yue di labirin Orcus. Kaori di sini bilang kalau Yue tuh pasti bisa diselamatkan. Hajime bilang sebaiknya Kaori tuh jangan ikut ke Sanctuary. Tubuh Kaori saat ini adalah tubuh Apostless yang dibuat sama Ehid. Jadi sangat mudah bagi Ehid dalam mengalahkan Kaori. Dan kalau Kaori kembali ke tubuh lamanya, Kaori juga gak akan sekuat yang sekarang. Jadi lebih baik Kaori gak ikut. Hajime mau kalau Kaori itu melindungi Miu maupun siswa lainnya. Kaori juga sangat ahli penyembuhan. Jadi Kaori itu sangat dibutuhkan orang-orang di dunia. Walaupun agak kesal, tapi semua yang diomongin Hajime memanglah jalan yang terbaik. Kaori janji dia tuh akan melindungi semuanya sampai Hajime dan yang lainnya berhasil mengalahkan Dewa Ehid. Kaori juga di sini membahas tentang beberapa cewek yang mulai menyukai Hajime. Hajime bilang kalau Kaori itu lebih spesial dibandingkan yang lainnya, tentunya setelah Yue dan Seiya. Kaori di sini melihat sosok Hajime yang dulu dan itu membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Hajime di sini mengucapkan terima kasih pada Kaori karena selalu memikirkan Hajime. Kaori di sini terlihat sangat senang. Kaori bilang kalau dia bakal laporan ke Yue bahwa dia udah berhasil sampai di tempat yang sama seperti Seiya. Kaori terlihat sangat senang. Kaori juga di sini bertanya kenapa Hajime tuh nggak ngeluarin lingkaran sihir lagi ketika dia membuat artefak. Hajime bilang kalau sekarang dia tuh udah nggak perlu ngeluarin lingkaran sihir. Hajime cukup membayangkan lingkaran sihir dalam pikirannya dan setelah itu dia tuh bisa membuat artefak. Yang Hajime lakuin tuh disebut dengan image composition. Itu adalah skill turunan dari skill sinergis. Kemampuan barunya itu diperoleh ketika dia tuh melawan Dewa Ehid sebelumnya. Hajime memaksimalkan kekuatan sinergisnya dan akhirnya dia tuh bisa pakai image composition. Hajime yakin kalau saat ini kemampuan sinergisnya udah melampaui Oscar Orcus yang merupakan sinergis terhebat dalam sejarah planet Tortus. Hajime juga di sini buatin Kaori sebuah artefak yang unik.
Gak lama, Hajime melihat ada lambang kecil di tempat batu segel ketika Yue disegel. Itu mirip seperti liontin yang dia temukan di labirin Frost Cavern. Ketika liontin Frost Cavern dikeluarin, tiba-tiba muncul suara bernada tinggi memenuhi ruangan, dan lantai pun mulai bergetar. Gak lama ada pesan hologram yang muncul. Muncullah seseorang yang menyampaikan pesan dengan penuh semangat, permintaan maaf, dan cinta yang sangat dalam. Setelah itu pesannya pun menghilang. Hajime di sini bilang kalau dia tuh harus ngasih pesan itu kepada Yue. Hajime menyuruh Kaori untuk menjaga pesan dari orang itu. Setelah menjelajah, Hajime dan Kaori tuh menuju rumah Oscar yang tentunya di sana tuh udah ada Miu dan Remiya. Hajime mendengar kabar dari Remiya bahwa beberapa misi yang udah diberikan kepada yang lainnya, misi-misi itu udah dimulai dan itu berjalan lancar. Walaupun masih ada yang belum ngasih laporan, tapi Hajime yakin kalau semuanya tuh akan berjalan dengan lancar. Setelah dengar kabar dari dunia luar, Hajime dan Kaori tuh menuju bengkel Oscar. Di sana, Hajime tuh bakal membuat banyak artefak. Hajime di sini berjuang untuk menciptakan sebuah artefak, dan ketika udah jadi, Kaori ngasih nama artefak itu dengan nama Our Crystal. Jadi, selama kristal itu diaktifkan, maka waktu di dalam bengkel tuh akan berbeda dengan dunia nyata. 1 jam di dalam bengkel, hanya 6 menit di dunia nyata. Bagi Hajime, Oscar adalah mentornya. Hajime dikasih sihir kuno penciptaan oleh Oscar, dan Hajime juga banyak belajar dari catatan-catatan pembuatan artefak milik Oscar. Hajime bisa jadi sekuat yang sekarang, itu semua karena pengetahuan dari Oscar. Dan saat ini, Hajime tuh udah melampaui Oscar sang ahli penciptaan. Hajime pun mengubah bengkel Oscar menjadi artefak pabrik senjata otomatis, dan itu akan memproduksi senjata-senjata secara otomatis. Jadi, selama ada bahan dan rancangan senjatanya, senjata tuh bisa diproduksi secara otomatis. Dan senjata-senjata itu juga langsung dikirim melalui teleport kepada kerajaan negara Heilig. Hajime yakin kalau sekarang Liliana tuh pasti kaget karena tiba-tiba muncul artefak dalam jumlah yang banyak. Hajime juga menyuruh Kaori untuk terus farming cariin dia bahan-bahan untuk membuat artefak. Ketika Hajime istirahat, Hajime juga menciptakan golem seperti Asura. Golem itu terlihat sangat menyeramkan, dan golem itu juga memegang senjata yang hebat. Hajime menciptakan golem itu tujuannya untuk melindungi Miu maupun Remiya. Hajime nggak tenang kalau ninggalin Miu dan Remiya tuh tanpa penjagaan. Makanya dia nyiptain golem kuat yang terbentuk dari beberapa gabungan sihir kuno. Miu terlihat senang ketika Hajime memberikan golem keren kepada dia. Hajime pun kembali bekerja di bengkel Oscar sampai berlebihan. Ketika waktunya istirahat, Remiya membuka pintu bengkel dan dia melihat Hajime pingsan dipenuhi banyak darah. Hajime di sini langsung disembuhkan Kaori, dan ketika sadar, Hajime tuh dimarahi karena terlalu berlebihan dalam bekerja. Walaupun gitu, Hajime senang karena dia tuh berhasil menciptakan artefak yang akan menjadi kartu truf miliknya. Hajime saat ini mau kembali bekerja, tapi dihentikan sama Miu, Remiya, dan Kaori. Mereka tuh menyuruh Hajime istirahat. Hajime pun saat ini mandi sama Miu. Di sini, Miu tuh ngasih semangat ke Hajime bahwa di masa depan mereka tuh bakal bahagia. Hajime senang karena Miu tuh khawatir padanya, dan Miu mencoba menghibur Hajime yang sedang khawatir sama Yue. Gak lama, datang juga Kaori dan Remiya yang ikut mandi. Tentunya di sini mereka tuh ribut mengenai hal ecchi. Besoknya, saya datang ke labirin Oscar. Saya ternyata udah berhasil meminta bantuan Milady di labirin Raisen. Saya cerita ketika sampai labirin Raisen, tempat Milady tuh diserang sama banyak Apostless. Tapi itu nggak masalah, karena Milady sangat kuat dengan golem-golem buatannya. Saya bilang kalau Milady tuh butuh persiapan dalam perang kali ini. Kalau waktunya tiba, Milady bakal membawa pasukan golemnya. Saya bilang Milady sangat senang ketika dikasih tahu bahwa Hajime bakal menjatuhkan Dewa Ehid. Milady di sini adalah pemimpin para liberator, jadi dia tuh sangat menantikan perang akhir dalam melawan Ehid. Saya kaget ketika melihat banyak artefak yang udah dibuat sama Hajime. Saya juga bilang kalau dia membawa beberapa artefak yang dia ambil dari Milady. Salah satunya adalah artefak anti perintah sang dewa. Dengan artefak itu, Ehid gak bisa lagi memerintah orang dengan omongannya. Karena nama artefak itu sangat konyol,
Hajime pun menggantinya dengan nama Soul Shell. Hajime senang karena Seiya tuh menemukan artefak yang sangat penting dalam menghadapi Dewa Ehid. Saya juga di sini ngasih lihat lagi sebuah artefak yang dia bawa, dan itu berbentuk seperti belati. Hajime tahu kalau belati itu dibuat dengan sihir konsep. Saya bilang artefak itu adalah artefak pembunuh dewa. Saya bilang para Liberator juga membuat artefak panah yang bisa membuka jalan untuk menuju Sanctuary. Sayangnya artefak itu hilang ketika para Liberator dikalahkan. Walaupun gitu, saya membawa artefak panah yang lebih rendah daripada artefak tersebut. Kalau digabungin dengan kristal key milik Hajime, maka kemungkinan itu bisa membuka jalan ke Sanctuary. Hajime juga di sini ngasih beberapa artefak ke Seiya. Oh ya, di sini diketahui juga, ternyata Hajime gak cuma buatin satu golem untuk Miu dan Remiya, tapi ada 7 golem menyeramkan yang dikasih kepada Miu. Dan mereka semua tuh dikasih nama sama Miu. Namanya adalah Belphegor, Satan, Asmodeus, Lucifer, Mammon, Leviathan, dan Beelzebub. Semua golem-golem itu nurut sama Miu. Hajime kaget karena Miu tuh bisa mengetahui nama-nama iblis. Gak lama, datanglah Suzu dan Ryutaro yang mau ngasih laporan. Mereka tuh terlihat ketakutan. Diketahuilah ketika klan Seiya dikasih tahu kalau Hajime tuh butuh bantuan klan Seiya dalam menghadapi dewa, tiba-tiba wajah klan Seiya tuh berubah menjadi sangat menyeramkan, dan mereka terus meneriakkan kata-kata membunuh. Bagi Suzu dan Ryutaro, itu adalah pemandangan yang sangat menyeramkan. Klan Seiya terlihat seperti sebuah sekte sesat yang akan menyerang. Di sini diketahui juga, Suzu tuh berhasil menaklukkan beberapa binatang pakai sihir metamorfosis. Sayangnya, yang berpengaruh sama sihir metamorfosis Suzu ternyata tuh cuma serangga-serangga menjijikkan. Satu-satunya monster selain serangga hanyalah monster kelinci yang mirip dengan monster kelinci ketika pertama kali Hajime tuh jatuh ke labirin. Di sini diketahui juga kalau Miu tuh bisa berkomunikasi dengan para golem miliknya. Hajime heran karena Miu tuh bisa ngobrol sama golem. Jadi, hanya Miu yang bisa mendengar suara para golem. 7 golem itu memanggil Miu dengan sebutan putri, dan mereka bertekad akan melindungi Miu. Hajime pun membawa semua orang ke bengkel supaya waktu nggak terbuang sia-sia. Suzu di sini ceritain tentang monster kelinci yang baru aja dia jinakan. Diketahuilah, awalnya kelinci itu adalah kelinci dengan level yang rendah. Kelinci itu terus mencari kekuatan, dan dia melihat Hajime bertahan hidup. Saat itu, Hajime belum punya tempat penyimpanan dan dia tuh terpaksa ninggalin beberapa ramuan ambrosia karena nggak bisa dibawa. Bermodalkan ambrosia yang ditinggalkan Hajime, kelinci itu mulai melakukan operasinya. Kelinci itu melawan banyak monster kuat yang tentunya kalau terluka dia tuh langsung meminum ramuan yang ditinggalkan oleh Hajime. Singkatnya, kelinci itu menjadi sangat kuat dan kelinci itu bisa menghadapi monster level 90 sendirian. Ketika kuat, kelinci itu mau menemui Hajime dan dia tuh mau berterima kasih atas kekuatan yang udah dikasih ke dia. Hajime kaget mendengar kisah kelinci yang menjadi sangat kuat. Sekarang kelinci itu minta dikasih nama sama Hajime. Hajime pun ngasih nama Inaba. Terlihat juga di sini kalau Inaba menatap Seiya dengan tatapan dingin. Inaba menganggap kalau dialah satu-satunya kelinci yang layak untuk di samping Hajime. Saya di sini tentunya ngotot kalau cuma dia kelinci yang layak untuk di samping Hajime. Mereka berdua pun bertarung. Melihat pertarungan, Miu juga merintahin golem Satan untuk ikut pertarungan. Saat ini, tepatnya 12 jam lagi sebelum penyerangan Dewa Ehid, saat ini saya meminta Hajime untuk tidak mengkhawatirkannya. Saya bakal bertarung abis-abisan dalam nyelamatin Yue. Jadi saya mau kalau Hajime jangan menghentikannya walaupun saya memaksakan diri. Hajime di sini melihat tekad Seiya yang kuat. Hajime bilang kalau Seiya tuh bisa mengamuk sesukanya. Setelah itu, Hajime dan Seiya pamitan kepada Miu dan Remiya yang akan ditinggalkan di labirin Oscar. Hajime dan Seiya pun pergi. Hajime menuju benteng yang baru dibuat dalam waktu 3 hari. Sesuai prediksi Hajime, kalau semua pengrajin dan ahli sihir bergabung, membuat benteng besar dalam waktu 3 hari itu bukanlah hal yang mustahil. Dan ternyata, dalam 3 hari memang berhasil dalam membuat benteng besar. Shizuku di sini langsung memeluk tangan Hajime. Seperti biasa, keributan itu selalu terjadi ketika ada yang mulai berani melakukan hal untuk mendekati Hajime.
Hajime saat ini menuju ruangan di mana para pemimpin dunia dan orang-orang penting berkumpul. Tentunya Hajime tuh di sini kedua tangannya tuh dipegang sama Seiya dan Shizuku. Lagi-lagi keributan terjadi. Alasannya karena Hajime tuh terlihat seperti memamerkan haremnya. Di sini diketahui juga bahwa semua pemimpin dunia dan orang-orang penting, mereka semua tuh setuju untuk menjadikan Liliana sebagai komandan perang kali ini. Hajime kaget karena komandannya Liliana. Rapat pun dimulai. Masing-masing pemimpin dan orang-orang penting yang pernah ditemui Hajime, mereka semua tuh mengucapkan terima kasih karena di masa lalu Hajime tuh pernah membantu mereka dan sekarang mereka bakal ikut dalam peperangan terakhir. Hajime di sini ngeluarin auranya dan dia ngasih semangat ke semua orang bahwa Ehid harus dimusnahkan. Ehid harus dihentikan karena udah bermain-main sama dunia. Gak lama ada info bahwa para naga tuh telah datang untuk ikut membantu. Hajime dan beberapa orang langsung keluar untuk melihatnya. Tio bilang kalau para naga siap membantu dalam perang kali ini. Para Dragon Man tuh telah dihapuskan oleh Ehid dan mereka sampai sekarang mereka tuh terpaksa harus bersembunyi. Mereka menunggu ada orang yang bisa menantang para dewa. Dan sekarang mereka tuh keluar dari tempat persembunyian mereka. Tujuannya untuk ikut membantu dalam perang melawan Ehid. Gak lama ada 6 naga yang berubah jadi manusia dan mereka mendampingi Tio. Hajime dan yang lainnya di sini menyambut Tio. Penguasa para naga yang bernama Adul Clarus, dia tuh memperkenalkan diri kepada Hajime dan yang lainnya. Tentunya Adul menjabat tangan Lily selaku komandan perang kali ini. Di sini diketahui juga kalau Tio adalah putri dari kerajaan para naga. Semua orang termasuk Hajime, mereka tuh terdiam karena gak nyangka kalau Tio adalah putri kerajaan. Semua orang pun di sini memanggil Tio dengan sebutan putri dan itu membuat Tio jadi sedih. Tio gak mau dipanggil putri oleh teman-temannya. Pengawalnya yang bernama Ristas, dia tuh kesal karena sejak Tio berpergian, sekarang Tio tuh berubah jadi orang yang masokis. Ristas curiga kalau Tio salah bergaul dengan Hajime dan yang lainnya. Hajime dan yang lainnya juga penasaran kenapa Tio tuh bisa jadi masokis. Adul menghentikan keributan dengan bilang kalau para naga tuh jangan menyalahkan Hajime dan yang lainnya. Adul bilang kalau Tio yang sekarang tuh jauh lebih bahagia dibandingkan yang dulu. Bagi Adul, perubahan Tio tuh bukanlah masalah, yang terpenting Tio bahagia. Adul di sini menyapa Hajime. Adul udah melihat rekaman pertarungan Hajime dan dia nggak nyangka ada orang yang cukup kuat untuk membunuh para dewa. Hajime di sini memperlihatkan kalau dia tuh menghormati Adul. Hajime bilang kalau Adul adalah keluarga dari Tio, jadi dia tuh harus menghormatinya. Adul di sini tertawa karena Hajime menghormatinya bukan karena jabatan, melainkan keluarga Tio. Adul di sini bertanya, apakah Hajime tuh mencintai Tio atau enggak? Hajime bilang kalau dia tuh sangat mencintai Yue, tapi di sisi lain dia juga suka sama Tio. Hajime gak akan pernah biarin Tio terluka dan Hajime juga bakal melindungi Tio. Adul di sini tertawa. Hajime benar-benar terlihat seperti Demon Lord. Demon Lord yang dikelilingi oleh banyak cewek dan Demon Lord yang akan menyelamatkan dunia. Tio bilang kalau cintanya tuh bukan hanya untuk Hajime. Tio mencintai semua party Hajime dan tentunya party Hajime juga saling mencintai satu dengan yang lainnya. Adul mempercayakan cucunya kepada Hajime. Hajime bersumpah kalau dia tuh gak akan pernah ninggalin Tio. Setelah itu Hajime tuh berkeliling untuk melihat situasinya. Singkatnya, tiba waktunya menuju perang akhir. Liliana pakai pengeras suara dalam memimpin pasukan perang kali ini. Saat ini di langit, terdapat sebuah retakan yang semakin membesar dan itu membuat lubang di langit. Dari sana muncullah banyak monster dan para Apostless. Lily menyuruh pasukan untuk tetap tenang dan jangan terburu-buru. Planet Tortus saat ini bergoncang. 500.000 pasukan Tortus sangat bersemangat dalam menyambut perang yang akan menentukan dunia. Mereka semua menghardik dewa jahat yang meremehkan manusia. Aiko juga di sini mendampingi pasukan supaya mereka tuh bersemangat. Gak lama, datanglah Hajime dari belakang Aiko. Hajime mengarahkan sebuah berlian ke langit dan berlian itu pun sangat bercahaya. Cahaya itu menuju ke gunung ilahi dan saat itu terjadilah gempa akibat ledakan yang dahsyat.
Gunung Ilahi beserta musuh hancur seketika. Para prajurit dan para apostles, mereka kaget ketika Hajime menghancurkan Gunung Ilahi dengan sangat mudah. Hajime di sini ternyata belum berhenti, dan dia tuh ngeluarin 7 pilar cahaya, dan itu menghancurkan ribuan apostles. Hajime terus membantai apostles pakai senjata barunya. Semua orang melihat pembantaian yang dilakuin sama Hajime. Kalau Hajime nggak berhenti, bisa-bisa Hajime tuh secara nggak langsung menghancurkan planet Tortus. Beberapa orang kagum sama kekuatan Hajime, seolah-olah Hajime tuh saat ini sedang membuat kiamat. Para prajurit semakin bersemangat karena di pihak mereka tuh ada sosok yang sangat kuat. Hajime pun menyerahkan artefak yang baru dia pakai kepada Aiko. Bagi Hajime, hanya seorang dewi yang dipuja yang cocok untuk mengendalikan cahaya. Hajime juga di sini melihat Kaori yang rambutnya tuh udah dicat berwarna hitam. Kaori saat ini tuh pakai tubuh Apostless. Kalau rambutnya nggak dicet, maka bisa aja orang tuh menganggap Kaori sebagai musuh. Hajime bilang, walaupun rambutnya dicat berwarna hitam, wajah Kaori itu tetaplah wajah Apostless. Tapi walaupun gitu, rambut warna hitam adalah rambut yang cocok untuk Kaori. Kaori bilang, setelah perang selesai, dia tuh akan memakai tubuh lamanya. Hajime bilang kalau dia mengandalkan Kaori untuk menjaga daerah Tortus lagi Hajime dan yang lainnya menuju Sanctuary untuk membantai Dewa Ehid. Di sini, Hajime juga bilang ke Cham kalau dia ngizinin Cham untuk mengamuk. Cham di sini terlihat sangat bersemangat. Hajime juga menyapa semua teman-teman sekelasnya. Teman-teman sekelasnya bilang kalau Hajime tuh bisa menyerahkan Tortus kepada mereka. Hajime tuh harus membunuh Dewa Ehid dan Hajime harus kembali dengan selamat. Hajime, Tio, Seiya, Shizuku, Suzu, dan Ryutaro, mereka semua pun terbang pakai artefak untuk menuju Sanctuary. Tentunya banyak musuh yang menghadang, tapi para musuh itu ditembaki dari bawah oleh pasukan manusia. Hajime pun sampai di pintu gerbang dan dia pakai artefak untuk membuka pintu gerbang Sanctuary. Banyak Apostless yang mau menghentikannya, tapi Hajime tuh dilindungi semua orang. Hajime kesulitan dalam membuka pintu gerbang, dan dia pun pakai limit break. Tapi walaupun gitu, pintu ternyata masih sulit dibuka. Semua orang menyemangati Hajime, dan itu membangkitkan semangat Hajime. Hajime pun memakai panah Milady. Belati dan panah dipakai Hajime untuk membobol pintu gerbang. Sampai akhirnya, belati dan panah tuh berhasil menembus pintu gerbang. Hajime juga di sini pakai kristal key miliknya, dan itu membentuk sebuah portal yang akan membuka jalan menuju Sanctuary. Hajime, Seiya, Tio, Shizuku, Suzu, dan Ryutaro, mereka pun memasuki pintu Sanctuary. Oke, volume 11 ini adalah volume terbaru dari novel Arifureta bahasa Inggris. Jadi untuk lanjutannya kemungkinan masih lama, bahkan mungkin bisa 1 tahun lagi. Perlu kalian ingat kalau gua tuh di sini bukan penulis novelnya, jadi gua tuh nggak tahu kapan volume 12 bakal rilis. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.